Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 3 September, adalah Santo Paus Gregorius Agung. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Gregorius dilahirkan pada tahun 540 di Roma dalam keluarga bangsawan Kristiani yang saleh. Ayahnya, Gordianus, adalah seorang anggota Majelis Tinggi Roma dan ibunya adalah Santa Silvia dari Roma. Dua orang saudari ibunya juga adalah orang kudus, yaitu Santa Emiliana dan Santa Tarsila. Leluhurnya adalah Paus Santo Felix III. Sebagai seorang anak keluarga bangsawan, Gregorius mendapatkan pendidikan dari guru-guru terbaik di kota Roma. Ia adalah seorang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usia yang masih amat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur atau wali kota Roma. Sepertinya ia akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang politisi Romawi yang handal. Namun, Tuhan rupanya memiliki rencana lain untuk Gregorius. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius menjadi sangat sedih. Melihat jasad ayah yang dicintainya terbujur kaku, menyadarkan Gregorius akan kefanaan duniawi. Gregorius lalu memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ia mengundurkan diri dari jabatan politiknya, lalu merombak rumahnya yang besar menjadi sebuah biara Benediktin. Selama beberapa tahun ia hidup sebagai seorang biarawan Benediktin yang saleh dan kudus. Kekudusannya membuat Bapak Paus Pelagius kemudian mengangkatnya menjadi salah seorang dari 7 diakon untuk kota Roma. Ketika Paus wafat, diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Gregorius sama sekali tidak menginginkan kehormatan seperti itu. Ia lebih senang hidup dalam keheningan di biaranya. Ia berusaha menolak, namun semua orang hanya menginginkan Gregorius untuk menjadi paus. Semua orang tahu bahwa ia akan menjadi seorang paus yang baik dan mereka menaruh harapan padanya. Gregorius selalu berusaha menghindar dengan menyamar dan menyembunyikan diri dalam sebuah gua, tetapi akhirnya umat dapat menemukannya. Mereka membawanya kembali ke Roma. Gregorius tidak bisa menolak lagi. Ia pasrah saja saat dilantik menjadi paus. Dan pilihan umat di Roma memang tidak pernah salah. Selama 14 tahun kemudian, Gregorius mampu memimpin gereja dengan gemilang. Walau kesehatannya tidak selalu prima, namun Gregorius merupakan salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan, dan membukukan lagu-lagu liturgi. Hingga sampai saat ini nyanyian liturgi tersebut masih tetap diasosiasikan dengan dirinya. Ia mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia, malah sesungguhnya ia menganggap dirinya sebagai pelayan bagi semua orang. Ia adalah paus pertama yang menggelari dirinya sebagai hamba dari para hamba Allah atau servus servorum Dei. Bagi Gregorius ini bukan hanya sekedar gelar, karena ia sangat menjiwai dan menjalaninya dalam setiap pelayanannya. Gelar ini masih terus dipakai oleh para paus sampai hari ini. Santo Gregorius memberikan perhatian serta cinta kasih istimewa kepada orang-orang miskin serta orang-orang asing. Setiap hari, ia biasa menjamu mereka dengan makanan yang enak. Ia juga amat peka terhadap penderitaan banyak orang yang disebabkan oleh ketidakadilan. Suatu ketika, semasa ia masih menjadi seorang biarawan, ia melihat banyak anak-anak diperjualbelikan sebagai budak. Ia bertanya dari mana anak-anak itu berasal dan diberitahu bahwa mereka berasal dari Inggris. Santo Gregorius merasakan suatu keinginan yang kuat untuk pergi ke Inggris untuk mewartakan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setelah ia menjadi paus, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah mengirimkan biarawan-biarawan terbaiknya, Santo Agustinus dari Canterbury bersama 40 rekan biarawan untuk memperkenalkan Kristus kepada rakyat Inggris. Paus Gregorius juga mengirimkan para biarawan untuk menyebarkan iman Kristiani ke Perancis, Spanyol, dan Afrika. Tahun-tahun terakhir hidupnya dipenuhi oleh banyak penderitaan, namun demikian ia tetap bekerja untuk gerejanya yang tercinta hingga akhir hayatnya. Santo Gregorius wafat pada tanggal 12 Maret tahun 604.